Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 77. Sore harinya Nainah, Bunga dan juga dua kurcaci bersiap untuk pergi ke taman dekat rumah mereka. Amar, ayo cepat, itu kakak Ilya sudah nungguin. Ucap Nainah yang kesal sedari tadi menunggu sang anak yang tak kunjung selesai juga. Sabar Uma, jadi orang itu harus sabar, biar disayang Allah. Saud Amar yang berjalan dengan santainya. Masya Allah, anak solehahnya Uma. Puji Naina saat melihat sang putra yang tampil menawan hari ini. Tentu dong, amal gitu loh, harus tampil sempurna. Sahut Amar dengan bangganya. Naina yang mendengar ketingkat percayaan diri milik sang anak hanya memutar bola matanya dengan malas. Kenapa ia rasa sekarang anaknya itu semakin sama dengan sang ayah yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ya udah ayo, kasihan bunda sudah nungguin kita dari tadi. Jawab Naina dengan malas. Let's go, teriak Amar dengan semangat. Akhirnya kedua orang itu berjalan menuju Bunga dan Ilyas berada. Mereka berempat berjalan menuju taman dengan kedua kurcaci tersebut sebagai pemimpin jalannya. Dan kedua mama muda itu berjalan di belakangnya dengan sesekali bergosip tentang apa saja. Bunga yang notabene baru menjadi seorang mu'alaf, ia terus saja bertanya tentang banyak hal pada Naina dan disambut baik oleh Naina sendiri. Nah, kamu ndak ada niatan untuk balik ke Indo kah? Tanya Bunga dengan tiba-tiba. Naina yang mendapatkan pertanyaan itu menghela nafasnya berkali-kali. Ia tidak tahu harus menjawab apa dari pertanyaannya dari sang sahabat sekaligus saudarinya sekarang. Entahlah aku bingung, saut Naina dengan perasaan dilemanya tersebut. Bingung kenapa? Tanya Bunga dengan penasaran. Ya kamu tahu sendiri kan aku ke Madinah karena apa? Saut Naina dengan lesu. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau sebagai umat manusia wajib saling memaafkan? Ucap Bunga dengan kebingungan. Iya betul sih, tapi kan emang kamu gak kasihan sama Amar? Dia juga perlu tahu siapa ayahnya, nah. Ucap Bunga yang langsung memotong perkataan Naina. Aku takut, bagaimana bila dia mengambil Amar dari aku? Sahut Naina dengan perasaan takutnya itu. Enggak akan, aku rasa dia hanya kecewa saja. Tapi enggak mungkin dia tega memisahkan antara anak dan ibunya. Tegas Bunga. Entahlah, Bunga, aku enggak tahu harus bagaimana. Sahut Naina. Bunga pun yang akan mengajukan pertanyaan lagi pun langsung diam. Ia tidak tahu rasanya menjadi Naina seperti apa. Mungkin saja ia akan melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Naina. Dek, ini benar alamat yang kamu dapatkan? Tanya Fatir setelah melihat alamat yang disodorkan oleh sang istri. Aturansi benar mas, itu aku dapat dari saudaranya langsung. Sahut Salwa yang sebenarnya kurang yakin itu. Ya sudah, nanti kita cari saja. Sekarang kita ke hotel dulu ya. Ucap Fatir dengan lembut. Salwa hanya menganggukkan kepalanya saja. Akhirnya mereka berdua mencari penginapan yang ada di dekat sana. Keesokan harinya, pagi itu setelah Naina mengantar pulang, ia langsung pergi ke tempat kerjanya sebagai koki di resto miliknya itu. Saat ini Naina sedang asyik memasak masakan khas Indonesia. Hingga tiba-tiba saja seorang pelayan wanita datang menghampirinya dan berkata bila ada seorang tamu yang ingin bertemu dengannya itu. Baiklah, tolong bilang padanya saya akan segera ke sana. Ucap Naina pada karyawannya itu. Baik nyonya, sahut pelayan tersebut. Akhirnya ia mau tak mau segera menyelesaikan masakannya itu dan menyerahkan hidangannya kepada asisten koki yang mendampingi dirinya. Tolong Anda teruskan ya nyonya, saya ingin bertemu dengan seorang terlebih dahulu. Ucap Naina kepada asistennya itu. Baik, sahutnya, dan langsung mengambil alih hidangan tersebut untuk ditata di atas piring. Sementara Naina sudah berjalan mengikuti karyawannya yang menunjukkan arah di mana pelanggan tersebut ingin bertemu dengannya itu. Namun langkahnya semakin pelan karena kornea matanya tak sengaja melihat seseorang, orang yang selama ini ingin ia hindari. Ia terpaku di tempatnya saat melihat karyawannya datang menghampiri seorang tersebut, dan ia juga melihat mereka berbincang sebentar. Dan dua orang tersebut menolehkan kepalanya ke arah dirinya berada. Seketika itu juga ia membalikan badannya supaya orang tersebut mengetahui bila dirinya berada di hadapannya itu. Apakah itu istri barunya? Naina bertanya-tanya di dalam hatinya. Nyonya, Tuan dan Nyonya di sana sudah menunggu Anda.
ucap karyawannya yang menyadarkan Naina itu. Ah, tiba-tiba saya sakit perut. Saya akan menyuruh asisten saya untuk menemuinya mewakili saya nanti. Sahut Naina yang memberi alasan. Tanpa ingin mendengar jawaban dari karyawannya, ia langsung berjalan menuju dapurnya berada dan menemui asistennya, guna menggantikan dirinya. Sementara itu ia pergi ke ruangan khusus miliknya berada, dan di dalamnya sudah ada Bu Umayyah yang melihat membaca Al-Quran tersebut. Ada apa, Nah? Tanya Bu Umayyah yang melihat anaknya tergesa-gesa dan gelisah tersebut. Umi, dia datang. Bagaimana bila ia tahu kalau anaknya ternyata masih hidup? Ucap Naina yang langsung bersimpuh di pangkuan sang ibu. Dia siapa, Nah? Tanya Bu Umayyah yang tidak paham. Oh, Ustadz Fatir, Umi, dia ada di depan. Sahut Naina yang menangis tersebut. Nana nggak mau kehilangan Amar, Umi. Amar hidup Nana. Lanjutnya sambil menangis terseduh-seduh. Nggak akan ada yang mengambil Amar darimu, Nak. Amar akan selalu bersama kita. Ucap Bu Umayyah yang meyakinkan anak gadisnya itu. Sementara itu, Amar baru saja pulang sekolah dan langsung menuju resto milik ibunya itu seperti biasanya. Ia berjalan dengan santainya menuju pantry tersebut. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, tidak sengaja dirinya terjatuh di depan meja orang yang Naina hindari itu. Astagfirullah, Nak, kamu nggak apa-apa? Tanyanya pada Amar. Alhamdulillah, Amar nggak apa-apa, Uncle. Sahut Amar yang menekan-nekan lututnya yang sebenarnya sakit itu. Dek. Ustadz Fatir seketika mematung saat matanya tak sengaja bertemu dengan Amar, pria kecil yang jatuh di hadapannya itu. Wajah ini, ucap Fatir di dalam hati. Ia seperti melihat dirinya sewaktu kecil dulu. Jazakallah khairan, Uncle. Ucap Amar setelahnya ia pergi meninggalkan Fatir yang masih mematung tersebut. Dengan tertatih-tatih, ia berjalan menuju ruangan khusus untuk keluarga milik mereka tersebut sambil menahan rasa sakit di lututnya. Sementara itu Ustadz Fatir sendiri masih mematung. Ia seperti bercermin saat melihat wajah Amar yang sama persis dan entah kenapa ia bisa melihat Naina berada di mata anak itu. Mas, panggil Salwa saat melihat sang suami yang sedari tadi diam saja setelah menolong bocah tersebut. Iya ada apa, Dek? Tanya Fatir setelah sadar. Kamu kenapa? Kok dari tadi Salwa perhatikan diam saja? Tanya Salwa dengan mengerutkan keningnya. Bocah itu, wajahnya benar-benar mirip sekali dengan Mas, Dek. Ucap Fatir yang membuat hatinya seketika resah. Ah, masa sih, Mas? Mungkin hanya kebetulan saja. Sahut Salwa yang tidak mengambil pusing. Mungkin saja ya, Dek. Balasnya pada sang istri. Iya, kan ada yang bilang kita ini memiliki kembaran 7 rupa. Ucap Salwa yang menjelaskan. Bab 78. 2 minggu sudah berlalu. Sudah 2 minggu semenjak berakhir kalinya Ustadz Fatir bertemu dengan Amar. Ustadz Fatir dan Salwa sudah mencari ke alamat yang tertera di kertas itu. Namun laki-laki nihil yang mereka dapati. Namun mereka berdua tidak lelah selama 2 minggu sambil melaksanakan umroh juga. Tetapi di hari ke-13 mereka berdua menyerah. Karena umrah mereka sudah selesai, akhirnya mereka berdua mau tidak mau menghentikan pencarian mereka tersebut. Yang sabar ya, Mas. Mungkin belum rezeki kita, nanti kita kesini lagi ya buat nyari Nana. Ucap Salwa yang mencoba menyemangati sang suami. Iya, Dek. Sahut Fatir dengan memaksa senyumnya. Baru saja Salwa ingin menjawabnya, tiba-tiba saja ia merasa mual yang luar biasa. Ia yang tak tahan pun akhirnya berlari ke toilet umum yang ada di bandara itu. Ustadz Fatir yang melihat istrinya berlari dengan tergesa-gesa pun menjadi khawatir. Ia pun segera berlari guna menyusul sang istri yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam toilet. Setelah sampai, ia menjadi ragu untuk masuk ke dalam sana sebab toilet khusus wanita. Jadi tidak mungkin kan ia harus masuk. Sementara di dalam toilet tersebut, Salwa terus saja memuntahkan semua isi yang berada di dalam perutnya itu, hingga yang tersisa hanyalah cair bening saja. Namun ia terus saja merasa mual yang tidak tertahankan itu. Hingga ada seorang wanita muda yang kasihan melihat Salwa seperti itu. Akhirnya ia menghampirinya dan membantunya dengan memijat tengkuk lehernya itu. Ukhti, bagaimana? Sudah jauh lebih baik? Tanya wanita tersebut dengan raut wajah khawatirnya. Alhamdulillah sudah lebih baik, Ukhti. Jazakallah khairan katsira. Sahut Salwa yang mulai menegakkan kepalanya tersebut. Afwan, syafakillah fi umrik, Ukhti. Jawab wanita tersebut.
Salwa pun menolehkan kepalanya ke arah wanita tersebut dan dek, Naina? Gumam Salwa yang melihat wajah Naina sebelum Naina memakai kembali cadarnya. Iya, wanita yang menolong Salwa adalah Naina. Dia ingin pulang ke Indonesia terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang harus ia lakukan di sana. Salwa yang melihat Naina berjalan sambil menggandeng tangan bocah kecil yang sama persis wajahnya dengan sang suami, ia menjadi menduga bila anak itu adalah anak suaminya juga. Naina tunggu, ujar Salwa yang memanggil Naina. Naina yang merasa dipanggil pun menghentikan langkahnya itu dan membalikkan badannya. Ia yang melihat siapa yang memanggilnya pun seketika menjadi mematung saat melihat orang yang ada di hadapannya itu. Ning Rahma? Sebut Naina. Bukan, saya bukan Rahma. Saya Salwa, kakaknya Rahma, ucap Salwa. Seketika ia pun menjadi teringat saat Ustadz Fatir pernah bilang, bila ia bertemu dengan Pak Yai Farid dan juga anak pertama beliau yang sama persis dengan almarhumah Ning Rahma. Jadi selama ini sang suami selalu mengingat almarhumah karena Ning Salwa yang wajahnya sama persis dengan Ning Rahma. Kamu Naina kan? Tanya Salwa. Maaf, mungkin Anda salah orang. Ucap Naina langsung membalikan badannya dan langkahkan kakinya sambil menggandeng Amar yang hanya sedari tadi diam saja. Ustadz Fatir selalu mencari-cari dirimu. Dan apakah itu anak Ustadz Fatir? Cerca Salwa pada Naina. Dia anak saya, bukan anak Ustadz Fatir. Bantah Naina yang mendekap Amar dengan erat. Seakan-akan ia takut bila wanita yang ada di hadapannya ini mengambil Amar darinya. Salwa yang melihat reaksi Naina menjadi semakin yakin akan pemikirannya. Tidak mungkin anak itu bukan anak suaminya bila wajahnya saja sama persis dengan suaminya. Kamu gak bisa membohongi fakta yang ada, Naina. Sahut Salwa dengan tenang. Lalu apa hubungannya dengan Anda? Tanya Naina dengan was-was. Bila benar anak ganteng ini anak Ustadz Fatir, berarti dia juga anakku bukan? Sahut Salwa. Anakmu juga? Cicit Naina yang tidak paham akan maksud Salwa. Saya rasa kamu pintar, sehingga bisa mengerti perkataan saya. Tekan Salwa pada Naina. Jadi, ya, saya istrinya Ustadz Fatir. Ucap Salwa yang memandang Naina dengan intens itu. Tanpa Naina sadari bila Salwa ternyata menjebaknya. Ia sengaja mengulur waktu Naina, ia sudah menghubungi sang suaminya yang ternyata berada di luar. Dek, panggil Fatir dengan rasa khawatirnya yang mendalam. Naina yang masih hafal suara tersebut seketika menolehkan kepalanya ke arah belakang dan Amar pun juga ikut melihatnya. Angka? Panggil Amar pada Fatir. Saat di luar tadi Ustadz Fatir sudah mondar-mandir tak karuan, menunggu Salwa yang sedari tadi tak kunjung keluar juga. Tak lama kemudian ponselnya yang berada di saku celananya bergetar, sehingga tanpa basa-basi lagi ia langsung melihatnya. Ia takut ada telepon penting. Namun saat melihat siapa yang menelponnya, ia pun menjadi semakin khawatir saja. Dirinya takut bila sang istri kenapa-kenapa, sehingga tanpa berpikir panjang ia pun langsung masuk ke dalam toilet wanita. Oh, hai ganteng, sapa Fatir. Dek, kamu gak apa-apa kan? Apa ada yang sakit? Apa kita periksa saja ke dokter? Fatir memberi pertanyaan yang beruntun. Sementara Naina yang menyaksikan hal tersebut, ia tak bisa menyembunyikan kepedihannya tersebut. Mantan suaminya itu terlihat sangat mengkhawatirkan istri barunya tersebut. Dak, Ustadz Fatir baru menyadari sesuatu. Wangi parfum ini, wangi yang ia kenali dan selalu ia ingat dimanapun. Ustadz Fatir menatap mata Salwa yang mendalam. Salwa yang melihat itu seketika tersenyum dan menganggukkan kepala. Seakan-akan ia paham apa yang ada di pikiran sang suaminya itu. Naina sendiri hanya bisa terpaku di tempatnya saja. Ia ingin pergi dari sana. Namun kakinya menghentikan dirinya dengan tidak mau meninggalkan tempat tersebut. Nana, ucap Ustadz Fatir dengan nada bergetar. Naina yang dipanggil pun meneteskan air matanya tersebut tanpa bisa ia kendalikan. Dia... Ustadz Fatir tidak bisa berkata-kata saat melihat anak lelaki yang menyapanya tadi. Dia anakmu, Mas, ujar Salwa. Apa benar, Nah? Tanya Ustadz Fatir dengan mata yang sudah mengembun tersebut. Bukan, dia... Naina kelakapan sendiri saat pertanyaan itu. Ia tak menyangka bila akan bertemu di saat yang tidak tepat seperti ini. Niatnya ia akan menemukan anaknya dengan ayah kandungnya nanti saat ia sudah siap. Tetapi... Kamu udah gak bisa mengelak lagi, Nay. Tekan Salwa pada Naina. Nah, ini ayahmu, ujarnya. Namun Amar kecil tak mengerti apa yang diucapkan oleh Salwa. Maklum saja, Salwa berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebabnya Amar tidak paham apa yang diucapkannya. Bukan, dia anak saya, bukan anak kalian. Tekan Naina.
Nah, kamu gak bisa terus-menerus berbohong kayak gini. Anakmu baru tahu ayah kandungnya sendiri. Desak Salwa. Sementara Ustadz Fatir dan Amar saling tatap. Ustadz Fatir yang memandang Amar dengan perasaan tak menentunya. Dan Amar sendiri pun seperti merasakan sesuatu saat melihat wajah Fatir yang sudah berlinang air mata itu. Ia tak menyangka bila mimpinya itu ternyata menjadi kenyataan. Bila ia memiliki anak dari Naina. Kenapa? Kenapa kamu harus berbohong padaku? Tuntut Fatir. Aku tahu aku salah, tapi apa yang kamu lakukan ini jauh lebih salah. Lanjutnya, apa Anda bilang? Anda bilang kalau saya jauh lebih salah. Ucap Naina yang sudah menangis itu. Apa Anda tahu apa yang saya rasakan waktu itu? Waktu Anda dengan membabi butanya mencaci, menghina dan memukul saya dengan tangan Anda tanpa rasa bersalah. Ungkit Naina yang mengungkit kejadian dulu. Nah, aku tahu aku salah tapi nggak kayak gini juga. Aku juga perlu tahu bila kamu sedang hamil anak saya. Elak Fatir. Bagaimana saya bisa memberitahukannya bila Anda sendiri tidak ingin mendengar penjelasan saya dan lebih bermain hakim sendiri? Ujarnya. Aku bersambung. Lanjut di bab 79 ya.